Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali kita lagi berjumpa lewat program Renungan Firman Tuhan Sosyanim. Sebelum kita mulai dengan program ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami waktu, kesempatan untuk menerima lagi kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena firman Allah ini merupakan kekuatan bagi kami. Firman Allah ini bagi kami ini merupakan kekuatan untuk iman kami, sehingga iman kami tetap kuat di hari-hari ini. Iman kami tetap berkemenangan di masa-masa yang sulit ini. Itu sebabnya Tuhan, setiap kita yang menyaksikan, setiap kita yang mendengar, setiap kita yang melihat program video Sosyanim ini Tuhan, renungan Sosyanim, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua boleh melihat isi hati Tuhan lewat firman Tuhan pada kesempatan ini. Ini doa kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berkati program ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya melihat atau saya mengambil firman Allah yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Dalam kitab Mazmur 91. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kesempatan ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan, diperlukan yang namanya hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Di sini dikatakan sungguh, ya, sesuatu perkataan firman Allah menginginkan kita bahwa sungguh kalau hatinya melekat kepadaku, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hati kita senantiasa bersama dengan Tuhan, maka katanya, aku Tuhan akan meluputkannya dan aku Tuhan akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Artinya saudara, ketika hati kita selalu melekat dengan dia, pastinya Tuhan akan mengenal saudara dan saya. Tuhan pasti akan mengenal kita semua. Ketika jemaat Sosyanim hatinya melekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengenal saudara dan saya. Saya percaya kalau Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal saudara dan saya, ada banyak keistimewaannya, ada banyak berkatnya, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab di sana dikatakan Tuhan akan membentengi, ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan sertai, dan dia akan meluputkannya, dan dia juga akan memuliakannya, serta diberkati dengan panjang umur katanya. Dikenyangkan kita dengan usia yang panjang. Bahkan Tuhan perlihatkan juga kepada kita keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, artinya saudara, ketika hati kita melekat dengan Tuhan, ada banyak keistimewaannya. Nah, bagaimana seorang anak Tuhan, bagaimana kehidupan kita untuk melekat, hati yang melekat kepada Tuhan? Salah satunya saudara, ya, kita lihat dalam kitab Amsal. Saudara buka dalam kitab Amsal, dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Kita lihat ayat yang pertama. Ini salah satu, saya hanya mau katakan salah satu saja, sebab ada banyak, ya. Salah satunya adalah begini.
Amsal 3 ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Artinya saudara, ketika kita mau melihat sesuatu yang besar, mujizat yang besar, pertolongan yang besar yang kita akan alami, ya, kita akan melihat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ketika kita merasakan hidup kita selalu dibentengi oleh Tuhan, rupanya saudara, hal yang harus kita pelihara adalah hati kita dengan firman Tuhan. Hai anakku, janganlah kita melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi setiap hati orang percaya jangan melupakan firman Allah. Setiap hati orang percaya harus memelihara firman Allah. Firman yang kita dengar seperti pada kesempatan ini, biarlah kita jangan melupakannya. Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita lakukan, peliharalah itu dalam hati kita. Ketika hati kita dipelihara dengan firman Allah, maka Tuhan pun akan menolong kita. Tuhan pun akan memberkati kita. Tuhan pun akan membentengi kehidupan kita. Satu lagi kita melihat di pasal yang berikut, Amsal 4 ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan, ya, Amsal 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23 dikatakan begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, yaitu firman Allah. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Biarlah pendengaran kita, biarlah telinga kita selalu mendengarkan firman Allah. Ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi ini cara kita memelihara firman Allah. Ini cara kita memelihara firman Allah yang kita simpan dalam hidup kita. Perhatikan selalu firman Allah. Biarlah telinga kita selalu mendengarkan firman Allah. Dan janganlah itu menjauh dari apa? Kehidupan kita. Tapi simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Nah, itu perlu dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ada satu kehidupan, ya, ketika kita memelihara firman Allah, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Percayalah saudara, ada kesembuhan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Itu ketiga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi penting bagi kita semua pada kesempatan ini, firman Allah mengajarkan kita untuk tetap hati kita melekat kepada Tuhan. Salah satu cara untuk hati kita melekat kepada Tuhan yaitu apa? Memelihara firman Tuhan itu dalam hati kita. Pelihara setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita terima, setiap firman yang kita lakukan. Biarlah itu terpelihara dalam hati kita. Ketika hati kita selalu terpelihara dengan firman Allah, di sana ada satu kehidupan, di sana ada satu kekuatan, ya, kekuatan ilahi yang Tuhan berikan bagi orang-orang, bagi setiap jemaat Tuhan yang memelihara firman Allah. Puji nama Tuhan. Ini renungan yang singkat bagi kita pada kesempatan ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan memberkati program ini Tuhan. Setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melakukan, setiap kami yang memelihara, setiap kami yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti dengar setiap seruan kita, Tuhan pasti menjaga, membentengi kehidupan kita. Dan ada berkat-berkat yang lain, berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita.
Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Thank you. Tuhan berkati. Gerejaku adalah rumahku.